Di video ini saya akan bahas topik yang banyak diminta, yaitu analisa fundamental. Kita akan mulai dari rasio yang sangat populer, yaitu Price to Earnings Ratio atau PE ratio, yang sering disebut PER. Kita akan belajar apa itu PER, cara hitungnya, gimana pemakaiannya, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan PER. Sebelum mulai, kita refresh sedikit tentang analisa fundamental ya. Fundamental itu sendiri definisinya adalah hal yang paling mendasar. Ingat, saham itu pada dasarnya adalah membeli kepemilikan pada suatu perusahaan. Jadi di analisa fundamental, kita mau menganalisa semua terkait perusahaannya. Tadi di awal saya bilang PER adalah sebuah rasio. Rasio itu dalam matematika adalah perbandingan dua angka dengan melakukan pembagian. Misalnya, kadang di iklan shampoo itu ada kata-kata 9 dari 10 wanita Indonesia memilih sampo X. Berarti rasionya 9:10 atau persentasenya 90%. Rasio itu penting karena kalau kita hanya punya satu angka saja, kita tidak akan dapat gambaran yang menyeluruh. Misalnya, kita punya angka laba bersih 2 perusahaan. Laba bersih itu artinya keuntungan ya. Satu labanya 10 juta, dan yang kedua labanya 20 juta. Kalau kita lihat labanya aja, mungkin yang menarik adalah yang 20 juta karena lebih besar. Tapi kalau kita tahu pendapatannya berapa, misalnya 50 juta untuk perusahaan pertama dan 400 juta untuk perusahaan kedua, akan kelihatan bahwa profit marginnya 20% dan 5%. Jadi mungkin perusahaan pertama yang lebih menarik karena lebih efisien menghasilkan keuntungan. Dengan prinsip yang sama, kita juga tidak bisa menentukan apakah suatu saham itu mahal atau murah hanya dari angka harga sahamnya. Jadi rasio-rasio ini akan memudahkan kita untuk melakukan perbandingan, bisa antar perusahaan yang skalanya berbeda-beda, ataupun perbandingan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan suatu perusahaan. Kalau price to earnings ratio, sesuai namanya, price artinya harga, dan earnings di sini mengacu ke laba. Kita membandingkan harga saham terhadap laba perusahaan. Makin kecil angka PER, berarti sahamnya makin murah. Untuk menghitung PER ada 3 komponen. Pertama, laba bersih dalam 1 tahun. Kedua, jumlah saham yang beredar. Dan ketiga, harga sahamnya. Pertama, kita harus hitung EPS atau earnings per share atau laba bersih per lembar saham. Berarti laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu PER-nya didapat dengan harga saham dibagi EPS. Tapi saya sengaja akan tetap perlihatkan rumus laba dibagi jumlah saham beredar ya, karena penting untuk konsep yang saya akan kasih lihat berikutnya. Kita langsung coba hitung manual dengan contoh 2 perusahaan telekomunikasi, Telkom dan XL. Semua komponen yang dibutuhkan untuk menghitung PER, termasuk angka PER-nya itu sendiri sebetulnya sudah ada di aplikasi saham kalian. Untuk contoh, saya akan ambil dari iPod. Kita lihat di 2019, harga saham Telkom itu 3.970 dan XL itu 3.150. Apakah berarti harga saham XL lebih murah dari Telkom? Kita mulai dengan Telkom. Harga sahamnya 3.970, EPS-nya juga udah ada sebetulnya di sini, tapi saya akan tetap hitung manual dengan ambil laba 2019-nya 18,6 triliun dan jumlah saham beredarnya 99,1 miliar lembar. Jadi harga saham 3.970 dibagi laba 18,6 triliun dibagi 99,1 miliar lembar saham beredar. PER-nya adalah 21. Lalu XL, harga sahamnya 3.150, laba 2019-nya 712,5 miliar, dan jumlah saham beredarnya 10,7 miliar. Berarti PER-nya di 2019 adalah 47. Makin kecil PER berarti makin murah, karena PER Telkom di 2019 lebih kecil daripada XL. Maka kesimpulannya adalah, kalau dilihat dari laba yang dihasilkan, Telkom lebih murah nilai sahamnya dibandingkan dengan XL. Walaupun harga saham Telkom lebih tinggi dari XL. Inilah salah satu kegunaan PER. Tadi itu menghitung PER tahun lalu. Bagaimana dengan tahun berjalan? Ceritanya di 2020, kita belum tahu laba bersihnya berapa di akhir tahun. Jadi kita harus memperkirakan berapa laba akhir tahun nanti. Misalnya kita sekarang lagi di kuartal atau quarter 2. Maka biasanya ada 2 cara menghitung PER. Ada angka annualized dan angka TTM. Yang lebih sering dipakai itu angka annualized, yang artinya disetahunkan. Yang disetahunkan adalah laba bersih dengan cara dibagi rata. Kalau misalnya di quarter 1 labanya 5 miliar, berarti akan diasumsikan tiap quarter itu juga 5 miliar. Karena 1 tahun ada 4 quarter, jadi 5 dikali 4. Dan laba akhir tahunnya diperkirakan 20 miliar. Kita pakai lagi contoh XL ya. Laba quarter 1 dan quarter 2-nya udah keluar. Di dalam 1 tahun ada 4 quarter, dibagi quarter yang sudah berjalan jadi 2, lalu dikalikan dengan total laba 2 quarter tersebut. Hasilnya jadi 3,4 triliun. Lalu angka laba akhir tahun ini kita masukkan ke rumus PER. Jadinya PER akhir tahunnya diprediksi sekitar 6. PER annualized ini yang paling sering kita lihat, misalnya di RTI, iPod, Ajaib, dan Stockbit.
Yang kedua adalah TTM atau Trailing 12 Months, yang artinya 12 bulan terakhir. Kalau ini labanya tidak disetahunkan, tapi akan menggunakan laba 12 bulan terakhir. Dengan contoh yang sama, XL, kita tahu kalau kuartal 3 dan 4-nya belum keluar. Dengan TTM, angkanya akan diisi dengan laba tahun lalu. Jadi diasumsikan kuartal 3 2020, labanya sama dengan kuartal 3 2019. Berarti kalau pakai cara ini, labanya 2,1 triliun dan PER-nya menjadi 10. Platform yang PER-nya pakai TTM, misalnya Stockbit dan di TradingView. Tapi kadang antar platform bisa beda dikit hasil kalkulasi rasionya, itu bisa karena laba bersihnya atau jumlah saham beredarnya dibulatkan. Rumus terakhir adalah gimana kita hubungin balik PER ke menentukan harga saham yang kita mau beli. Misalnya aja ya, kita mau hitung berapa sih harga saham Telkom kalau PER-nya 10, rumusnya tinggal kita balik. Harga sama dengan PER dikali dengan laba bersih dibagi saham beredar atau PER dikali EPS. Berarti 10 dikali 188. Jadi harga saham Telkom kalau PER-nya 10 adalah 1880. Jadi kita udah tahu apa itu PER dan tahu cara hitungnya. Nah, untuk investasi jangka panjang, PER itu bisa membantu kita untuk menghindari membeli saham saat harganya sedang mahal. Jadi saat perusahaan yang kita incar PER-nya turun ke angka yang kita mau, kita bisa langsung beli sahamnya. Tapi tidak ada angka pasti yang bisa dipakai untuk menentukan berapa sih PER yang murah. Kalau berdasarkan buku klasik The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham, kita akan menemukan rekomendasi PER di bawah 15 dan di bawah 10. Lalu di buku Teguh Hidayat yang pernah saya rekomendasikan juga mirip-mirip, yaitu di bawah 14, 10, dan 7, tergantung skenario yang kita temui. Jadi kita bisa pakai angka-angka tersebut untuk referensi awal. Tapi nanti kita akan menemukan bahwa jarang ada perusahaan bagus yang PER-nya serendah itu. Karena umumnya perusahaan bagus itu sudah dihargai dengan tinggi oleh para investor, serta sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan. Cara lain yang sering digunakan adalah membandingkan PER suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor atau industri yang sama. Misalnya kita bisa bandingkan PER perusahaan-perusahaan di sektor consumer. Lalu kita bisa perdalam lagi, misalnya di sektor yang sama dengan return on equity serupa, dan seterusnya. Nanti akan kelihatan misalnya bahwa perusahaan bagus di sektor yang relatif stabil seperti consumer, PER-nya akan tinggi. Sedangkan perusahaan yang menguntungkan di sektor mining misalnya, rata-rata PER-nya akan lebih rendah. Jadi kita tidak bisa pakai satu angka PER untuk semua tipe perusahaan. Terakhir, kita juga bisa lihat dari histori PER suatu perusahaan. Saat perusahaan bagus ketemu dengan siklus ekonomi yang sedang turun, otomatis PER perusahaan tersebut akan tetap turun bersama dengan PER IHSG dan perusahaan-perusahaan lain. Kita bisa coba lihat seberapa rendah sih dulu PER-nya saat perusahaan ini mengalami kesulitan dengan melihat ke data PER 5-10 tahun yang lalu. Kemudian biasanya kita gunakan krisis ekonomi sebagai momen untuk membeli saham tersebut. PER merupakan rasio yang paling gampang dihitung dan mudah dimengerti. Jadi malah sering menyebab orang-orang yang baru mulai investasi saham. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memakai PER. Pertama yang harus dimengerti adalah PER itu bukan angka ajaib yang menandakan bahwa suatu saham itu otomatis undervalued, lalu di masa depan harganya akan naik. Banyak yang jadi salah paham dengan berkesimpulan bahwa kalau PER-nya rendah berarti bagus. Jadi banyak orang yang begitu ketemu perusahaan dengan PER rendah langsung beli. Kemudian mereka bingung kenapa tiap tahun malah turun terus. Padahal langkah pertama dalam investasi itu kita harus menentukan dulu bahwa suatu perusahaan memang berkualitas dan akan terus berkembang. Ini dilakukan dengan melakukan analisa yang lebih komprehensif. Melihat kualitas manajemennya, laba yang konsisten, seberapa rutin bagi dividen, pertumbuhannya, dan lain-lain. Setelah kita yakin bahwa perusahaan tersebut layak untuk kita miliki, baru kita akan gunakan PER untuk melihat apakah harganya cocok atau tidak. Malah, kalau ketemu perusahaan yang PER-nya bertahun-tahun selalu rendah, kita harus gali lebih dalam. Jangan-jangan pasar sudah tidak menghargai karena memang perusahaan itu bisnisnya menuju sunset dan labanya diprediksi akan turun terus di masa depan. Kedua, ada beberapa kelemahan rasio PER karena menggunakan laba bersih sebagai komponen perhitungannya. Misalnya, perusahaan yang sedang rugi, kita tidak bisa hitung menggunakan PER karena labanya negatif. Lalu perusahaan yang labanya tidak stabil, misalnya perusahaan yang rutin melalui siklus naik turun dan perusahaan yang keuntungannya digerakkan oleh harga komoditi, akan sulit dan tidak cocok untuk dianalisa menggunakan PER. Ketiga, perhitungan PER yang disediakan oleh aplikasi saham juga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tadi saya sempat jelaskan tentang PER Analyze, di mana EPS dibentuk menggunakan laba yang disetahunkan, dan PER TTM yang menggunakan laba dari tahun lalu. Dari sini aja kelihatan bahwa angkanya bisa tidak akurat. Misalnya kembali pakai contoh XL. Kenapa PER XL di 2020 sangat rendah, seakan-akan XL sedang sangat murah? Kalau kita lebih teliti lihat kuartal 1, ada lonjakan laba di sini. Dan ternyata ini dari penjualan tower, bukan dari pendapatan operasional biasa.
Jadi untuk anomali seperti ini, kita sebaiknya koreksi manual dengan mengurangi labanya, karena ini tidak mencerminkan laba yang akan konsisten. Setelah dikeluarkan pendapatan dari penjualan tower, PER XL mungkin di kisaran 34, dan ini lebih masuk akal, tidak semurah yang ditampilkan di app saham. Masalah ini juga terjadi di PER yang TTM atau trailing 12 months. Contohnya dengan impact COVID-19, kita udah tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang labanya semakin turun, bahkan udah turun sejak quarter 1 dan quarter 2 2020. Jadi kurang akurat kalau kita isi laba quarter 3 dan 4 dengan laba dari tahun 2019. Intinya, kita tidak bisa selalu pakai angka PER di aplikasi saham kita. Jadi coba cermati dulu agar tidak salah menilai suatu perusahaan. Dan mau nggak mau akan ada sedikit perhitungan manual dengan menggunakan angka yang lebih mendekati. Kesimpulannya pertama, PER adalah rasio dalam analisa fundamental untuk melihat harga saham terhadap laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Makin kecil angkanya, maka makin murah sahamnya. Kedua, dengan membandingkan PER antar perusahaan dan antar periode waktu, kita bisa menentukan apakah harga saham suatu perusahaan sedang murah atau mahal. Ketiga, PER murah bukan berarti bagus, jadi kita harus selalu utamakan kualitas perusahaan. Setelah itu baru kita lihat murah atau tidaknya. Kalau perusahaannya bagus dan murah, baru kita beli. Keempat, masih banyak yang perlu diperhatikan saat menggunakan PER, dan PER juga tidak bisa dipakai sebagai angka ajaib untuk menganalisa semua saham. Jadi, lakukan analisa fundamental yang lebih komprehensif agar tidak terjebak. Saya akan buat video-video lanjutan tentang saham, silahkan usulkan topik berikutnya yang ingin dilihat ya. Saya juga banyak video tentang topik finansial lain seperti deposito dan reksadana yang saya udah rapikan ke dalam beberapa playlist. Tolong subscribe dan like, lalu silahkan belajar lebih lanjut. Thank you ya.